Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman sehat yang berbahagia, dalam kaitannya Ramadan dan kesehatan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita lewat hadisnya yang mulia, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu akhrajahu at-Tabrani fil Mu'jam al-Awsat. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Teman sehat yang berbahagia, sedikit kita buka derajat hadis ini. Menurut penjelasan ulama, hadis ini masuk kategori hadis yang lemah. Namun, secara substansi, hadis ini tidak bertentangan dengan manfaat ibadah puasa, yakni meraih kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dan kalau kita buka, para ahli ketika meneliti manfaat dari ibadah puasa, ternyata ibadah puasa ini meningkatkan daya kekebalan tubuh orang yang berpuasa. Ini sungguh luar biasa, teman sehat yang berbahagia. Ya, kalau kita kembali lagi ke dalam hadis yang saya sebutkan tadi, sumu tasihu, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Namun catatannya, teman sehat yang berbahagia, puasa yang bagaimanakah yang bisa mendatangkan kesehatan secara jasmani dan rohani bagi orang yang melakukan ibadah puasa? Ini perlu kita kaji lebih lanjut. Teman sehat yang berbahagia, puasa yang bisa mendatangkan kesehatan jasmani dan rohani bagi orang yang melakukan ibadah puasa, yang pertama, pola makan yang seimbang ketika berbuka dan ketika sahur. Apa sih yang dimaksud dengan makanan seimbang? Yakni pola makan yang mengkonsumsi berbagai macam makanan dengan jumlah dan jenis yang seimbang. Jadi harus kita pahami, ketika kita berbuka, ketika kita bersahur, itu konsumsi makanan kita harus mengandung karbohidrat, harus mengandung protein, harus mengandung mineral, serat, cairan, dan beberapa yang lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ini yang harus diperhatikan. Yang kedua, istirahat yang cukup. Kalaupun puasa itu mendatangkan berbagai macam keberkahan, pahala yang luar biasa, sehingga orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah baik di pagi, siang, maupun malam hari, namun tubuh kita mempunyai hak untuk istirahat. Nggak bisa kita semalaman beribadah tanpa istirahat, kurang istirahat pun tidak bisa. Seharian kita bekerja, dilanjutkan dengan ibadah dan melakukan berbagai macam aktivitas tanpa memperhatikan kebutuhan tubuh kita untuk istirahat. Dan menurut penjelasan yang baik, bahwa istirahat yang baik tentu saja tidur. Waktu tidur kita 7-8 jam. Jadi bisa kita atur sedemikian rupa kapan kita beribadah, kapan kita istirahat dengan tidur. Dan yang ketiga, teman sehat yang berbahagia, olahraga yang cukup. Islam sungguh luar biasa, teman sehat yang berbahagia. Dari kita bangun tidur, kita aktivitas sampai kita tidur kembali, Islam memperhatikan
mengatur sedemikian rupa untuk umatnya. Bahkan ketika kita tidur, Islam pun mengatur sedemikian rupa, termasuk anjuran bagi umatnya untuk olahraga. Nah, teman sehat yang berbahagia, kalau kita buka anjuran dari WHO, yakni salah satu badan kesehatan PBB, milik PBB, di situ ada anjuran untuk berolahraga dalam sepekan 150 menit sampai 300 menit. Jadi sekitar 2,5 sampai 5 jam dalam sepekan. Kalau kita konversikan dalam sehari, 15 sampai 30 menit kita berolahraga. Dan yang terakhir, teman sehat yang berbahagia, tidak stres. Yang keempat, tidak stres. Orang memang tidak pernah akan 100% tidak pernah mengalami masalah. Namun orang yang baik, puasa yang baik adalah bagaimana mengelola stres agar stres itu tidak berkelanjutan. Karena kita tahu stres itu akan mengganggu kesehatan jasmani dan mengganggu kesehatan rohani. Bahkan orang yang stres, teman sehat yang berbahagia, itu dia bisa merasa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini 4 poin bagaimana agar puasa yang kita lakukan bisa mendatangkan kesehatan, baik kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Teman sehat yang berbahagia, ada catatan kecil yang perlu kami sampaikan kepada teman sehat semuanya. Jadi ketika kita berbuka puasa, setelah 12 jam lebih perut kita kosong, tidak bekerja, maka ketika kita berbuka puasa, tidak dianjurkan untuk makan makanan yang tidak mudah untuk dicerna. Kalau kita kembali kepada anjuran Rasulullah SAW, beliau ketika berbuka puasa, makan kurma muda atau rutob. Pertanyaannya, bagaimana kalau kurma muda tidak kita jumpai? Beliau makan kurma yang ada. Ya. Kalaupun kurma tidak ada, beliau minum 1 teguk air, lalu beliau sholat maghrib dan dilanjutkan dengan makan makanan seperti biasa. Nah, ini sedikit teman sehat yang berbahagia, mudah-mudahan menjadi pengingat kepada kita agar ibadah yang kita lakukan itu mendatangkan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.